Selamat siang pemirsa, saya Lucky Desyanta akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan menyajikan berita dan informasi terbaru yang sudah kita sajikan. Baik pemirsa, perang dagang antara Amerika dengan Cina kini mulai memanas. Presiden Amerika atau yang biasa dikenal dengan Presiden Donald Trump kini mulai menaikkan tarif impor ke Cina sebesar 155%. Hubungan dagang antara US dan China ini kembali memanas. Trump baru saja mengumumkan dia akan menaikkan tarif impor ke China sebesar 150. Efek itu apa? Efeknya efek kepada saham di US dan harga kripto, terutama Bitcoin. Sebelum Trump mengumumkan dia akan mengenakan tarif ke China, sebelumnya tuh sebesar 100%, itu Bitcoin mengalami yang namanya new all time high di sekitar 126 US dollar. Nah, dari situ dia ada mengalami koreksi di range harga 118. Namun ada news dari Trump, dia mengumumkan bahwa dia akan kenakan tarif impor kepada China sebesar 100%. Dan ya, ini untuk chartnya ada di sebelah kiri ya. Itu benar teman-teman. Bitcoin dan S&P 500, saham US dan Bitcoin lah ya. Itu langsung mereka sudah Bitcoin dari harga 126 ke 118 dan DAM langsung ke 104. Itu kurang lebih 1,9 billion US dollar terlikuidasi dalam posisi buy atau long ya. Kurang lebih sekitar 200 triliunan itu lenyap dalam satu hari. Dan paling kontroversialnya adalah ketika tarif Trump itu dikenakan ya, sebesar 100%, karena mengakibatkan kerugian pada trader Bitcoin itu ada yang sampai berdiri. Ia kehilangan 500 miliar. 500 miliar rupiah dalam satu hari. Gitu. News baru adalah Trump itu sempat membatalkan tarif kepada Cina. Itu menjadi good news karena dari semenjak di 104-108 Bitcoin itu mulai adanya namanya rebound ke range angka 115. Sini ada itunya ya, untuk chartnya. Dia rebound ke 115. Dan singkat cerita, Trump ini nggak tahu kenapa ya, dia seorang admin bumi, dia menaikkan tarif lagi sebesar 150.000 dan Bitcoin dan lain-lainnya, saham-saham itu damai ke 100. Nah, naik turun yang bisa dibilang ya seperti anomali. Bitcoin kan sempat dirumorkan sebagai aset safe haven. Ia akan menggantikan emas dalam bentuk digital. Cuma Bitcoin itu terlalu sensitif terhadap news dan geopolitik di dunia. Apalagi ya Trump ini seorang admin bumi yang ketika dia buat news yang impact-nya langsung ke harga saham Bitcoin ini langsung drop. Ngedropnya bukan sekitar 2%, 5%, tapi 10%, 15% ini volatil. Ini bisa dilihat kan, karena Bitcoin yang ya bisa dibilang ya bisa siap untuk menjadi aset digital itu. Untuk beberapa analis yang bilang orang ini bisa dibilang menjadi trade war 2.0. Jadi kebanyakan investor mungkin akan menaruh duitnya di harga emas, harga cash atau USD cash tanpa harus memikirkan namanya volatilitas. Namanya volatile dari si Bitcoin. Karena ya benar ketika dia naruh harga ya bisa langsung dropnya ya benar. Bagi kalau ada news seperti Trump ini fluktuasi ini menunjukkan satu hal. Selama masih ada news untuk Trump ini menaikkan tarif atau menurunkan tarif, harga saham US dan harga kripto terutama Bitcoin ini dia akan naik turun. Antara naik, habis itu mantul lagi ke bawah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi selama masih ada bayang-bayang untuk Trump tarif ya, itu dulu ada di bulan April. Dia ya seperti itu aja, nggak naik, nggak turun gitu. Jadi kesimpulannya untuk Trump ini adalah news yang berdampak yang sangat besar pada dunia saham dan kripto. Jadi mungkin sekian untuk hard news yang saya bawakan mengenai Trump, tariff. Mungkin sekian, dan next untuk berita selanjutnya. Perang dagang antara Amerika dengan Cina sangat berdampak sekali kepada kripto dan saham. Kini kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Budi Luhur mengadakan seminar nasional dengan mengundang beberapa mahasiswa dan juga para pelajar yang diisi oleh beberapa narasumber dengan bertemakan mewujudkan integritas akuntan. Pemirsa, pentingnya memahami finansial dan investasi bagi kalangan anak muda terus disuarakan. Hari ini, 21 Oktober 2025, Universitas Budi Luhur mengadakan seminar nasional yang bertemakan Strengthening Professional Integrity of Accounting in Upholding Transparency for Sustainable Financial System yang dihadiri para mahasiswa dan pelajar.
yang dimana acara ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak muda untuk memahami finansial yang berkelanjutan. Saya Fakil Lukman melaporkan. Acara ini rutin diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan tema yang berbeda dan bervariatif setiap tahunnya. Nah, kebetulan untuk tahun ini tema besarnya adalah meningkatkan transparansi dan integritas untuk mendukung sustainability financial system gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya adik-adik semua peserta seminar bahwa integritas dan juga transparansi merupakan dua hal pokok utama untuk menjaga sustainabilitas dari sistem keuangan. Kita coba cari tahu dulu apa itu fraud. Teman-teman pernah dengar fraud? Fraud itu sebenarnya paling dasar adalah kecurangan, ya, curang. Dia tadi ya saya bilang ya, kalau kita melakukan pembuatan laporan keuangan yang awalnya rugi kita buat supaya untung, itu fraud, ya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu peserta seminar nasional. Kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, nama saya Bulan. Bulan. Boleh tahu fakultas apa Kak Bulan? Saya dari Fakultas FKDK Fakultas FKDK. Kalau boleh tahu, seminar tadi itu bahas apa aja sih? tentang menjaga integritas bagi seorang akuntan. Tentang menjaga integritas, pentingnya menjaga integritas bagi seorang akuntan. Betul. Oke. Kenapa? Menurut kakak kenapa pentingnya menjaga integritas yang baik bagi seorang akuntan? Karena integritas itu adalah dasar kepercayaan bagi publik. Menurut saya, tanpa adanya integritas, keuangan bisa dimanipulasi. Lalu, Menjadi tidak transparan ya? iya betul. Oke. Laporan keuangan bisa dimanipulasi dan menjadi tidak transparan. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu, apa yang kakak tahu tentang fraud? Fraud itu adalah tindakan kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan Pribadi. pribadi. kelompok ya? Betul, contohnya itu kayak memanipulasi laporan keuangan atau aset kantor. Oke, jadi kayak bisa manipulasi laporan keuangan atau korupsi Ya. dan menyalahgunakan aset kantor. Betul. Oke, gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Bulan waktunya ya. Iya, sama-sama. Ya, saya Fakil Lukman melaporkan, terima kasih. Baik pemirsa, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan finansial bagi mahasiswa maupun generasi muda. Nah, jadi mereka itu bukan hanya cerdas secara akademisi, namun mereka juga diharapkan dapat mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan sistem ekonomi yang transparan dan berkelanjutan untuk di masa depan. Saya Fakil Lukman melaporkan, terima kasih. Baik pemirsa, kali ini saya akan memberikan informasi tentang tempat warung makan yang berada di BSD, yaitu Warung Tuman. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Lucky Desanta Sadrillah. Nah, kali ini saya sedang berada di tempat warung makan, yaitu nama tempatnya itu Warung Tuman. Nah, Warung Tuman ini lokasinya tepat berada di BSD, di pedalaman. Nah, ke Warung Tuman sendiri ini itu mempunyai ciri khas seperti makanan-makanan khas dari Jogja. Nah, Warung Tuman sendiri ini itu dia sudah sangat terkenal sekali di Instagram bahkan di TikTok. Yuk ikutin saya keseruannya di Warung Tuman. Nah, kali ini teman-teman pemirsa kita sudah ada di dalam tempat makan dari Warung Tuman. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini tuh macam-macam makanannya, ada nasi, ikan, bahkan ada kerupuk-kerupuk juga di sana. Nah, kalau kalian penasaran ke tempat ini terus makanannya gimana, rasanya gimana, kalian bisa datang aja ke tempat sini. Terus kali ini saya bakal mesen dulu nih, mau nyobain rasa makanannya tuh kayak gimana. Boleh ikutin saya. Nah teman-teman, kali ini saya sedang memesan beberapa makanan yang ada di Warung Tuman. Menggiurkan selera banget bukan? Nah, untuk harga makanannya sendiri ini sangat terjangkau teman-teman. Dan makanan di sini bukan hanya makanan berat aja. Banyak makanan ringan seperti tempe mendoan ataupun gorengan yang disediakan oleh Warung Tuman.
Yuk kita cobain makanan warung Tuman BSD ini. Rasanya gimana ya kira-kira? Nah, baik pemirsa, sembari saya menunggu makanannya yang belum datang yang sedang dibuat oleh para pekerja dari warung Tuman. Nah, kali ini saya sudah kedatangan langsung salah satu, bahkan dia itu sudah pernah ke tempat warung Tuman ini. Mungkin kita bisa tanyakan kepada beliau. Permisi Mas, mohon maaf ganggu waktunya. Sebelumnya Mas namanya siapa ya? Nama saya Ikram. Oh, Ikram. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, Mas Ikram ini tahu tempat warung Tuman ini itu dari mana sih? Saya sih lihat dari IG ya, dari Instagram. Oh, dari Instagram. Ya. Selain Instagram kira-kira ada lagi? Di TikTok mungkin. Oh, di TikTok ya, TikTok. dari lewat video-video orang lain Ya, mungkin ya. Nah, kalau ke sini tuh Mas datangnya sama siapa ya? kalau kebetulan sih saya lagi janjian ya sama Oh, teman lagi saya. janjian sama teman. Emang kalau boleh tahu ke sini tuh udah berapa kali sih? Saya baru sekali sih, sama ini kedua kalinya. Oh, kedua kalinya berarti ya. Nah, kan kalau sekarang kedua kalinya nih, kira-kira Mas rekomendasi makanan di sini tuh yang enak apa ya? Menurut saya sih yang kemarin saya pertama kali kesini tuh yang enak tuh telur dadarnya sama ayam goreng kampungnya. Oh, yang goreng kampung. Iya. Rekomendasi. Iya, itu Mas sih ya. menurut Oke, saya. Baik, tapi Iya. kalau menurut Mas kira-kira tempat itu gimana? Menurut saya tempatnya di sini enak sih, adem sih, suasananya adem, masih asri sih tempatnya di sini, masih banyak pohon-pohon juga kan, masih ada. Baik, terima kasih Mas. Mohon maaf ganggu waktunya. Iya, sama-sama. Oke, Mas. Nah, itu tadi salah satu dari masyarakat setempat yang emang dia mengetahui tempat warung Tuman ini itu dari Instagram bahkan dari TikTok. Selanjutnya kita bakal masuk tahap buat review makanan. Ikuti kelanjutan dan keseruan saya. Nah, ini makanan udah pada datang nih, tapi masih ada satu makanan lagi yang belum datang. Nah, sembari kita nungguin makanan yang belum datang, mungkin kita bisa icipin dulu nih. Coba kita cobain sambal kecapnya. Sebenarnya masih panas ini, tapi kita nggak apa-apa kita cobain. Soalnya nggak afdol kalau tempe mendoan itu masih panas. Bener, tempe mendoan kalau panas itu disajikan waktu panas itu benar-benar enak banget. Kalau makanan ini bisa nanti kalau udah kelar makan, saya bakal nge-review nih, bakal ngasih tahu kira-kira seenak apa sih makanan di warung Tuman ini. Nah, baik teman-teman, balik lagi bersama saya Lucky. Nah, tadi kita udah menjelajah tempat warung Tuman, terus udah nyobain makanan-makanan dan minuman yang ada di sana. Nah, menurut saya tuh ratingnya tuh benar-benar bagus banget dan rekomendasi buat makan kumpul bareng keluarga ataupun teman. Sekian dari saya Lucky Desianta, ikutin keseruan lainnya. Nah, kalau tadi kan kita sudah melihat tentang tempat makanan. Sekarang di sini aku mau mengajak kalian melihat ruang karya seni yang ada di Kampung Galeri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Isa. Nah, setelah berita makanan, kita lanjut mengeksplor tempat karya seni visual. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan Jakarta Selatan, tersembunyi sebuah ruang seni yang menawarkan ketenangan dan inspirasi bagi para pecinta karya visual yang bernamakan Kampung Galeri. Nah, tempat ini berlokasi di Jalan Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk, simak dan ikuti. Ya, Kampung Galeri. Seperti namanya, tempat ini menjadi ruang bagi berbagai karya seni untuk hidup dan bercerita. Yang menariknya, di Kampung Galeri ini, pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan karya seni, tapi juga menemukan beragam barang hiasan dan koleksi unik bernuansa klasik. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang. Mulai dari pernak-pernik dekorasi buatan tangan, kerajinan daur ulang, hingga barang-barang antik yang membuat kita bernostalgia ke masa lalu. Aku namakan di kau Juwita Malam.
sinar matamu menari-nari. Setiap sudutnya menyimpan cerita dari tangan-tangan kreatif warga yang mengubah benda sederhana menjadi karya bernilai tinggi. Masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Disinilah seni dan kehidupan berpadu, menjadikan Kampung Galeri bukan hanya tempat untuk melihat, tetapi juga untuk merasakan dan membawa pulang bagian kecil dari keindahan itu. Dari bulan katuan, kereta kita segera tiba di Jatinegara kita. Tak hanya memanjakan mata, dengan karya seni, Kampung Galeri juga punya tempat yang pas untuk bersantai di sebuah kafe dengan nuansa artistik yang nyaman. Kita jumpa pulang. Nggak hanya memperlihatkan dan menjual karya seni, di sini juga ada tempat untuk kita nongkrong dan hangout bareng teman-teman. Dan di sini juga kita bisa pesan minuman dan juga ada makanannya. Nah, di sini aku pesan kopi susu rumahan. Salah satu pengunjung mengatakan keberadaan Kampung Galeri memberikan warna baru bagi warga Kebayoran Lama yang ingin menikmati karya seni. Apa sih Kak? Mohon maaf, boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Mohon maaf, Kakak sebelumnya dengan nama siapa? Nama aku Indri. Oh, dengan nama Kakak Indri ya? Kak, aku boleh nanya-nanya nggak Kak seputar Kampung Galeri ini? Boleh dong. Awalnya aku tuh lihat dari TikTok ya, FYP sering muncul banget. Tempatnya tuh di mana gitu. Terus pas udah nyampe tempatnya di sini, terus dilihat kayak unik gitu, terus juga kayak klasik, terus kayak beda dari yang lain gitu. Kesannya sih positif ya, soalnya tuh di sini karyanya beragam, terus kayak buku-buku lama ada di sini, kayak kaset, terus karya visual juga ada di sini, terus kayak vibes-nya tuh ngingetin kita ke zaman dulu gitu loh, kayak yang belum ada zaman sekarang tuh ada di sini. Pasti sih, karena tempatnya juga nyaman banget, terus jauh dari kayak keramaian gitu. Terus juga mungkin kalau kayak ada pameran yang lebih bagus lagi, karya visualnya yang lebih baru lagi, mungkin aku bakal balik ke sini lagi sih. Ya, rekomen banget sih, apalagi khususnya buat kayak anak DKV kalau mau cari referensi atau perlu apa namanya kayak barang-barang zaman dulu, di sini rekomen banget ada. Oke Kak, baik, terima kasih ya Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, di tengah suasana yang hangat dan nuansa lokal yang kental, Kampung Galeri menjadi bukti bahwa seni dapat tumbuh di mana saja. Bahkan di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang sangat ramai. Dari Kebayoran Lama, bersama saya Maulana Ishak melaporkan di Kampung Galeri, Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Galeri sangat berarti sekali untuk ruang kreatif bagi generasi muda yang sedang berproses dan mencari ide baru. Begitu juga dengan masyarakat sekitar. Baik pemirsa, mungkin itu saja berita terkini yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya Lucky Desyanta, cabut undur diri.